Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشافعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Iqra, berbicara tentang dosa besar adalah bagian dari agama kita. Umat ini didakwai bukan hanya dengan janji-janji surga atau pahala-pahala penghantar ke surga, tapi umat ini juga harus didakwai dengan dosa-dosa yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Karena ada tipe manusia yang diajak ke surga nurut, tapi ada tipe manusia yang diancam neraka baru mau ikut. Semoga yang hadir di sini ini tipe-tipe orang yang nurut langsung diajak ke surga. Bukan orang yang baru akan nurut kalau sudah diancam neraka. Yang lebih bahaya lagi, diajak ke surga ogah, ditakuti dengan neraka juga tidak masalah. Na'udzubillah. Itu berarti hatinya sudah mati. Maka orang yang hatinya hidup, dia akan mudah tertarik untuk ke surga dan takut dengan azab neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Untungnya kita ini tidak tahu apa yang Rasulullah tahu. Untungnya kita ini belum pernah melihat apa yang Rasulullah lihat. Mungkin kalau kita pernah melihat apa yang Rasulullah lihat di neraka, tidak selera lagi kita makan malam ini, Pak. Tidak selera lagi. Sholat mungkin tidak pingin kita selesai, pingin lama terus-terusan. Tapi karena kita tidak tahu azab neraka, sholat pun pingin cepat. Ada gitu ya. Ya, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang masuk kita ke dosa yang ke-22. Al-kabiratu as-saniyatu wal-ishrun. Dosa besar ke-22. Dosa besar ke-21 kita sudah bahas ya, yakni qadful muhsanatil mu'minat, menuduh orang mulia dengan tuduhan telah berbuat zina, atau menuduh orang mulia, orang soleh, wanita soleha, laki-laki soleh telah berbuat nista, tapi dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka itu dosa besar.
Tidak boleh, ya. Maka tidak boleh ada kata-kata si fulan itu berzina, ini anak hasil zina, itu wanita pezina, itu laki-laki pezina. Tidak boleh, kecuali kita berikan data 4 orang saksi atau dirinya sendiri yang mengaku kalau dia telah berzina, ya. Maka tidak boleh kita katakan ini laki-laki pezina, wanita pezina, kecuali kita datangkan 4 saksi. Kalau tidak bisa datangkan 4 saksi, dia sendiri yang sudah klarifikasi kalau memang dia sebagai orang yang pezina. Nah, baru bisa dikatakan. Kalau tidak, tahan lisan kita, daripada nanti masuk dalam kriteria dosa. Itu ya. Sampai kemarin kita sudah membahas riwayat yang pernah terjadi di zaman Khalifah siapa kemarin? Umar bin Khattab, ya, dikisahkan dalam tafsir para ulama. Imam Al-Qurtubi menafsirkan itu di Quran surat An-Nur. Termasuk juga penulis di sini membawakan riwayat Khalifah Umar bin Khattab yang pernah terjadi di zaman itu. Ada orang yang melihat 2 orang sedang melakukan satu perbuatan. 3 orang yang melihat yakin kalau itu adalah zina. 1 orang tidak yakin karena matanya samar-samar. Gara-gara tidak yakin ini, kesaksian 3 orang tidak diterima, bahkan justru mendapat hukuman apa dari Umar bin Khattab? Cambuk. Dicambuklah mereka bertiga tadi. Yang niatannya ingin melapor justru dapat cambukan. Karena kehormatan itu mahal harganya. Sekali rusak, jelek, itu susah untuk diperbaikinya. Maka dalam menikah, saksi cukup 2. Dalam hutang piutang, saksi cukup 2. Ya, dalam bercerai, saksi cukup 2. Dalam rujuk, saksi cukup 2. Tapi untuk urusan tuduhan zina perselingkuhan, saksi harus 4 karena kaitannya dengan kehormatan. Maka kehormatan mahal harganya. Hati-hati, jangan suka merusak kehormatan orang. Itu ya. Nah, kita balik sekarang dosa yang ke-23. Ini dosa ini ngeri-ngeri sedap. Tapi harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan nanti menyembunyikan ilmu. Apa dosa ini? Al-kabiratu saniyatu wal ishrun hiya al-ghulul. Ghulul. Dosa besar ke-23 adalah ghulul. Apa itu ghulul? Korupsi. Nah, ngeri-ngeri sedap kan, Pak? Jangan hanya kita mengira korupsi itu untuk pejabat saja. Rakyat jelata, orang biasa pun bisa korupsi. Nih, nanti kita kaji di sini. Korupsi itu bukan mencuri, Bapak Ibu, bukan. Mencuri itu bahasa Arabnya sarokoh. Dosa mencuri adalah sariqah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an minallah, nakala minallah, jazaa'an bima kasaba nakala minallah." Pencuri, baik yang laki-laki ataupun perempuan, potonglah tangannya. Itu balasan dari perilaku dia dan hukuman dari Allah. Kenapa seseorang disebut mencuri? Karena dia mengambil harta milik orang lain yang ada dalam penjagaan orang tersebut dan pengawasan orang tersebut. Ketika si pemilik harta teledor, padahal dia sudah menjaga hartanya dengan sangat ketat, diambil harta itu, itulah namanya pencurian. Berbeda dengan ghulul. Orang kita hari ini seringnya menyamakan antara ghulul dengan pencurian, padahal berbeda hukumnya. Ghulul itu hartanya bukan milik orang lain, hartanya ada pada dia. Hartanya sedang dipegang dia.
Kalau maling ini duitnya bukan sama dia, duit ada sama orang. Kalau maling itu kendaraan tidak sama dia, kendaraan ada milik orang, dipakai oleh orang. Kalau ghulul ini berbeda Bapak Ibu, hartanya di tangan dia. Bahkan kadang ada di meja dia. Ya, kemudian diambilnya, padahal itu bukan miliknya. Tapi dia punya kuasa terhadap harta itu. Itulah yang disebut dengan ghulul. Makanya hukuman bagi pelaku ghulul pun di Timur Tengah itu dalam perdebatan. Para ulama di Timur Tengah, terutama negara-negara yang memberlakukan apa nih hukuman bagi koruptor itu, karena mereka kan antara membicarakan hukuman mati atau hukuman penjara atau hukuman potong tangan dan sebagainya. Kenapa bisa ada perbedaan? Karena ditetapkan dulu status koruptor itu apa? Apakah pencuri, ataukah khianat, ataukah ghulul? Maka ketika Imam Az-Zahabi memasukkan ghulul dalam bab dosa yang ke-23, beliau tidak membawakan ayat tentang pencurian, karena ghulul memang bukan mencuri. Tapi beliau membawakan ayat tentang khianat. Quran surah Al-Anfal ayat 58. Apa Allah berfirman? Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Siapa yang berkhianat? Yang sudah diberi amanah tapi dia ndak salurkan amanah itu. Itulah dosa ghulul namanya. Ini amanah ada sama dia nih. Apa nih amanahnya? Amanahnya adalah bansos. Misalkan berikan bansos ini kepada fakir miskin di Lampung. Berapa totalnya? Fakir miskin di Lampung ada kurang lebih 500.000 orang. Satu paket bansos 100.000. 100.000 kali 500.000 berapa Pak? Nah, bingung juga kita. 5 miliar apa 50 miliar? 500 miliar. 500.000 nolnya berapa? 5. 100.000 nolnya berapa? 5. 5 tambah 5 10. Berarti berapa? 50 miliar berarti. 50 miliar. Besar apa kecil tuh 50 miliar? Besar 50 miliar. Besar 50 miliar. Ini sama siapa? Yang megang dia. Dananya ada siapa? Ada sama dia. Amanah ditegakkan ke siapa? Amanah ditangguhkan ke dia. Si fulan A ini. Tiba-tiba dari 50 miliar itu hanya disalurkan 40 miliar. Sisa berapa? 10 miliar. Itulah yang dimaksud ghulul. Maka ayatnya yang dibawakan oleh Az-Zahabi bukan mencuri. Karena pencurian itu mengambil barang milik orang lain yang ada pada kepemilikan orang tersebut. Tapi ghulul adalah khianat terhadap amanah yang dibebankan kepadanya. Maka Allah berfirman, innallaha la yuhibbul khainin. Sungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berkhianat. Ayat berikutnya dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Nah, ini ayat yang paling terkenal tentang ghulul, korupsi ini. Surat Ali Imran ayat 161. Ali Imran 161. Ya. Apa Allah katakan? Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Dan tidak mungkin, tidak pula sepatutnya seorang nabi itu korupsi. Nggak mungkin. Kalau ada nabi korupsi, wah, kacau Pak. Ya, ada kisah nabi di antara nabi Allah ketahuan dia mencuri korupsi. Wah, nggak mungkin, karena nabi itu selalu jadi qudwah, teladan. Maka karena nabi itu teladan, tidak mungkin dia berbuat
nista. Ayat ini menerangkan tidak mungkin seorang nabi itu korup, tidak mungkin. Terus ayatnya memberikan kabar, ancaman. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang pernah korup, khianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya tapi tidak disalurkan, atau disalurkan tapi separuh, atau disalurkan tapi dipotong, atau disalurkan tapi dipangkas, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka apa yang dia ambil nanti akan dibawa pada hari kiamat. Yang dia ambil tuh akan dibawa nanti di hari kiamat. Ini kan mengerikan Bapak Ibu. Banyak kasus korup, ghulul di dunia ini nggak tuntas, tidak terbukti. Padahal kerugian ada, tapi sulit untuk dibuktikan. Bahkan yang sudah ketahuan pun tetap ngeyel, saya ini sebenarnya nggak korup, dijebak saja saya ini. Begitu banyak yang mengaku. Maka nanti di hari kiamat nggak ada lagi yang tertutup, semuanya nampak. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang pernah khianat, dia akan datang di hari kiamat membawa sesuatu yang dia pernah lakukan, pengkhianatan tersebut. Ini kan mengerikan, sampai Imam Az-Zahabi membawakan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 426, Al-Bukhari nomor hadis 3073, Muslim nomor hadis 1831. Ini hadis tentang apa? Hadis tentang orang-orang yang dulunya pernah khianat terhadap amanah yang dibebankan kepadanya. Dia sudah dapat gaji dengan amanah itu. Dia sudah dapat upah dari amanah itu. Tapi dia merasa upah dan gajinya belum cukup, sehingga dia harus tambah lagi mencuri lewat amanah yang dibebankan. Maka bab ini bab ngeri, nggak dibahas dosa, dibahas khawatir menyinggung, kan gitu Pak. Dibahas nyinggung, nggak dibahas dosa. Maka saya ada teman sekarang sudah pensiun, saya manggilnya Pak Haji. Dan pengajian di tempatnya sudah lama, udah 6 tahunan pengajian, hampir 7 tahun, 6 tahun, ya, gitu. Bahas korup itu dulu nggak mau, setelah pensiun semangat. Diundang ke kantor dinasnya untuk khutbah Jumat. Beliau ini diundang, saya pernah cerita ya, diundang ke kantornya untuk khutbah Jumat. Pak Haji kan, dan dia juga bisa baca Quran bagus, pinter ceramah juga, maka diundang. Pak Haji cerita ke saya kemarin diundang ke kantor dinas sama kepala dinas Ustaz. Terus saya khutbah Jumat. Apa yang Pak Haji khutbahkan? Bahayanya korupsi. Wow, selesai khutbah Jumat dipanggil kepala dinas masuk ke kantor. Jangan gitulah Pak. Kata kepala dinas, jangan gitulah Pak, katanya. Kan Bapak juga pernah begitu, maka saat khutbah Jumat pakai nyinggung-nyinggung korupsi segala. Kata Pak Haji, mohon maaf ya Pak Kepala, itu dulu, sekarang saya enggak. Itu dulu, sekarang saya enggak. Ini orangnya sendiri yang cerita ke saya. Ya, karena saya sendiri kan pengajian pensiun, ada yang mantan kepala dinas ada, ya dia cerita untuk jadi kepala dinas itu apa yang harus dia lakukan. Dia cerita, itu kepala dinas yang sudah sadar karena sudah nggak jabat lagi. Dia cerita bagaimana dia bawa dengan bungkusan kotak sepatu itu, dia bawa dengan bungkusan kotak sepatu, box sepatu itu, duit semua isinya. Saya tanya, kenapa Pak? Ya supaya jadi kepala dinas lah. Ya kalau kecuali di sini mah enggak ngaku. Susah Bapak Ibu, susah. Dibilang ini bukan sistem, tapi ternyata merata. Tapi kita masuk ke sini. Makanya tadi saya ngaji, waduh kok dosanya ini pula, ngeri-ngeri sedap pula dibahas nih. Ini bukan hanya untuk pejabat Bapak Ibu, ayo kita lihat. Orang biasa pun bisa kena dosa ghulul, bukan hanya untuk pejabat.
Jadi kita ini sulit untuk menghilangkan budaya korup di negeri ini, karena dari kita sendiri, orang biasanya pun kadang jatuh pada dosa yang sama. Cuma levelnya saja dan bentuknya saja yang beda. Kalau yang di atas itu yang merah-merah, kita ini kadang yang hijau-hijau sama yang biru sedikit. Begitu kan? Baik, masuk ke hadis pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Muslim, oleh Ahmad, tadi yang saya sebutkan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qama fina Rasulullah suatu hari berdiri berkhutbah di hadapan kami. Dzata yaumin, suatu hari, fadzakarul hulul, Nabi menyebutkan tentang perbuatan hulul, korup Nabi sebutkan. Fa'azzamahu wa 'azzama amrahu, Nabi serius membicarakan hal ini. Karena perilaku ini dulu sudah ada, gitu ya. Maka Nabi serius membicarakan ini. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah tahu bahwa umatnya ini juga butuh dunia. Betul enggak, Pak? Maka kebutuhannya terhadap dunia jangan sampai membuat dia buta mata, buta hati, menghalalkan semua cara. Maka pemimpin harus mengingatkan bahaya ini, bahaya ghulul. Sampai Nabi katakan, la alfayanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala rukbatihi ba'irun lahu ragha yaqul ya Rasulullah aghisni fa'aqulu la amliku laka minallahi syai'a. Hadisnya panjang, saya bacakan sedikit-sedikit saja. Terjemahannya begini, sekali-kali aku belum pernah mendapatkan ada salah seorang dari kalian pada hari kiamat nanti yang di lehernya terdapat seekor onta. Kita nggak bisa bayangkan, ada orang di lehernya ada ontanya di sini. Dia bawa ontanya, Pak, di leher sini, Pak. Onta itu gede, leher kita seberapa? Dia bawa ontanya. Begitu berat betul dia bawa onta, sampai orang ini berkata di hari kiamat, ya Rasulullah aghisni, ya Rasulullah tolong aku. Begitu berat beban onta dia bawa di lehernya, dipanggul, Pak. Onta itu berapa ratus kilo coba, Pak? 2 kali lipatnya berat sapi. Kira-kira kalau kita suruh ngangkat sapi di leher kita gimana, Pak? Patah leher kita. Ini onta yang diangkat. Dia berkata di hari kiamat, ya Rasulullah aghisni, ya Rasulullah tolong aku. Beban ini berat betul, 1 ekor onta. Maka Rasul katakan, la amliku laka minallahi syai'a qad ablaghtuka. Saya hari ini tidak bisa menolongmu sedikit pun. Bukankah aku dulu sudah pernah berikan peringatan kepada kamu? Berarti orang ini dulu pernah korup seekor onta. Karena harta di zaman itu adalah onta. Harta di zaman itu onta, Pak. Mungkin onta ini bukan milik dia dan bukan hak dia, tapi diaku-aku seolah-olah onta itu haknya dia. Maka datang di hari kiamat nanti membawa onta di pundaknya. Allahu Akbar. Terus Nabi sabda lagi, la alfayanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamah ala rukbatihi farasun lahu hamhamah fayaqul ya Rasulullah aghisni. Bahkan ada lagi orang kedua, datang di hari kiamat, di lehernya ada seekor kuda. Karena harta waktu itu adalah kuda. Kalau kita sekarang mungkin bisa Kijang, Fortuner, Pajero atau apa, Pak? Macam-macam itu. Iya. Karena sesuai dengan senilai apa yang dia pernah ambil itu. Apa yang dia pernah ambil. Ya. Ini bagusnya nih dibawakan di gedung-gedung Dewan hadis ini nih, Pak, ya. Ya, ngeri, Pak. Terus dia berkata, ya Rasulullah aghisni, ya Rasul tolong aku. Beban ini berat sekali. Malu, Pak. Yang lain bangkit dari kubur bawa amal, dia bangkit dari kubur bawa kuda. Bukan dinaiki. Kalau dinaiki tandanya mulia. Ini kuda dipanggul dia. Orang manggul kuda, Pak. Yang satu manggul onta. Nah, bisa jadi nanti satu lagi manggul apa? Ya, manggul Pajero. Mending manggul Pajero. Takutnya manggul gedung, Pak.
Karena gedungnya nggak kelar-kelar sama dia nih. Berapa gedung dia lakukan, berapa gedung dibangun, nggak kelar-kelar, duitnya habis. Gedung-gedung itu mangkrak itu Pak. Wah, ini kayaknya candaan tapi mengerikan. Hadisnya semuanya bunyi begitu. Semua hadisnya bunyi begitu. Yang lebih singkat, ini kan hadisnya panjang, yang lebih singkat lagi dibawakan oleh beliau. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nomor 2597 1832 tentang dosa gulul. Nabi bersabda, wallahi, demi Allah, sampai Nabi bersumpah, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Itu bukan hak dia, diambillah itu. Illa jaa yaumal qiyamati yahmiluhu, melainkan dia akan datang pada hari kiamat sambil membawa barang atau sesuatu yang dia ambil bukan haknya dia tadi. Fala a'rifu rajulan minkum, sungguh aku tidak tahu ada seorang laki-laki di antara kalian nanti laqi Allah, dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat, yahmilu ba'iran, sambil menggotong seekor onta, au baqaratan, atau seekor sapi, ya, au syatan, atau seekor kambing. Kemudian rafa'a yaduhu, ya rafa'a summa rafa'a yadahu sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian Nabi mengangkat dua tangannya dan berkata, ya Allah, saksikan, aku sudah menyampaikan pesan ini kepada umatku. Tuh coba tuh. Sampai Rasulullah berkata, ya Allah, saksikan, aku sudah sampaikan pesan bahayanya ghulul, khianat terhadap amanah, ya, pada umatku. Ini ngeri Pak. Orang tuh kalau punya kursi, punya amanah, kalau tanda tangannya laku saja, bahaya. Bahaya. Ya, ini mengerikan. Kita hidup di zaman, nggak semuanya, saya yakin nggak semua. Selalu ada orang-orang yang baik, yang jujur ada, yang idealis ada. Tapi kadang yang baik, yang jujur, yang idealis itu tertutupi, tenggelam karena yang lain. Jangan terlalu semangat, disingkirkan katanya ya. Kita ngeri Pak, ngeri. Ya. Bahkan di dunia pendidikan sekolah yang harusnya menanamkan prinsip-prinsip kejujuran, gitu ya, prinsip-prinsip apa itu kebaikan, kadang bukan lagi rahasia, di dunia sekolahan pun praktek seperti ini banyak. Guru semua nih banyak. Kita belum lagi lepas ingatan bagaimana Bupati Bogor mengungkap praktek zonasi yang ternyata disalahgunakan, mengkhianati amanah, dijual belikan. Itu masuk ke ghulul, sama masuk ke ghulul, sama. Jadi mengerikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, ini dosa yang dianggap seolah-olah biasa. Sampai Rasulullah pernah berkata tentang seorang laki-laki namanya Karkaroh. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 3074. Ada seorang laki-laki meninggal namanya Karkaroh. Namanya siapa? Karkaroh. Saya bacakan hadisnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kana ala saqli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Karkarah famata. Dulu ada seorang laki-laki di zaman Nabi namanya Karkarah, meninggal dunia. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, huwa finnar, Karkarah ini masuk neraka. Para sahabat kemudian bingung, kok Rasulullah katakan dia masuk neraka, padahal kesehariannya kayaknya orang baik. Kok bisa Karkaroh divonis masuk neraka? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3074. Fadhahabu,
para sahabat Nabi pun pergi menemui keluarga Karkarah dan menemui jenazahnya. Yang zuruna ilaih, melihat kenapa kok Nabi yakin orang ini masuk neraka, Karkarah. Para sahabat memeriksa jenazahnya, fawajadu, para sahabat menemukan ibaatan qad ghallaha, ternyata ada ibaah, dia pernah korup satu buah ibaah. Apa ibaah? Mantel. Mantel. Ini mantel didapatkan, harusnya dibagi kepada yang berhak. Mantel, Bapak tahu mantel? Apa mantel itu? Jaket. Di zaman itu mantel berharga, apalagi untuk musim dingin. Ya, karena yang punya mantel itu termasuk orang kaya. Punya pakaian satu saja dah syukur alhamdulillah, apalagi punya mantel di zaman itu. Ini mantel dia ambil, harusnya dibagikan, dia ambil. Ah, ngambil satu ini apa sih ruginya? Tapi itu bukan hak dia. Dia sudah dapat tugas untuk membagikan dan dia dapat gaji untuk membagikan itu. Dia ambil bagian, ah satu ini apa ruginya? Maka matilah Karkarah ini dalam keadaan dia nilep mantel satu. Nilep mantel satu. Rasul katakan huwa finnar, dia masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Kalau yang nilep satu saja bisa begini, apalagi yang nilep banyak. Ngeri ya, ngeri ya, gitu. Ini mukanya pada berubah semua, Pak, ngaji kita malam ini nih, Pak. Ada hadis lagi kedua, ada hadis kedua dalam riwayat Abu Dawud nomor 2710. An-Nasai jilid keempat nomor 64. Ibnu Majah hadis nomor 2848. Apa bunyi hadisnya? Dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, anna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar. Kata Khalid, sahabat ini katakan, ada seorang laki-laki yang pernah ghulul di perang Khaybar. Perang Khaybar itu dimenangkan kaum muslimin, harta rampasan perangnya dikumpulkan. Dikumpulkan dulu, nanti setelah dikumpulkan pasti akan dibagi. Pasti dibagi. Rasulullah selalu bagi harta rampasan perang itu, selalu. Tapi setelah dikumpulkan, ada orang yang tidak jujur. Ditilep satu. Ditilep lagi satu. Sudah tahu ini mau dibagi, sudah tahu, tapi ditilep. Itu sama seperti yang ngambil kaki kurban. Ngambil ekor kurban, ngambil kepala kurban, belum dibagi, sudah ditilep. Ayo lu. Tapi alhamdulillah di masjid ini nggak ada. Jangan buka-bukaan lah. Ayo hati-hati. Tuh panitia sudah bertugas, dapat bagian dapat. Jangan ditambah lagi nilep. Ini laki-laki nilep sedikit bagian. Ayo kita lanjutkan hadisnya. Famtana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minas salati alaihi. Nabi nggak mau mendoakan orang ini. Nabi nggak mau doakan orang ini. Nabi nggak mau nyolatkan, nggak mau doakan, nggak mau menyolatkan karena jenazah, gugur dia, gugur meninggal. Di perang gugur dia, luka-luka mati. Nabi tidak nyolatkan, Nabi tidak doakan. Famtana as-salat alaih. Nabi tidak mau nyolatkan, Nabi tidak doakan. Waqala, Nabi kemudian bersabda, ini ngeri Pak. Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya sahabat kalian ini telah nilep harta fisabilillah. Ini hartanya fisabilillah. Kan yang satu kan ada harta yang lain kan. Maka ada kepala desa yang datang ke saya. Jujur nih kepala desanya, jujur. Berdua kita ngobrol di rumah. Terus kepala desanya bilang gini, saya ini Ustadz memang bukan kepala desa yang baik. Saya ini ya korupsi.
Kata kepala desa, jujur banget yang ngomong sama saya, Pak. Saya pikir, ini kepala desa jujur banget ini. Tapi saya masih lebih baik, Pak Ustadz. Loh, kok lebih baik? Karena yang saya korup ini dananya negara. Tapi pengurus masjid itu korupsi dananya umat. Fisabilillah. Jadi ini ceritanya kasus di desa ini ribut karena duit masjid ketilep. Di desa ini, sebuah desa, saya nggak usah sebutkan nama desanya. Di sebuah desa, pengurus masjid ribut karena pergantian pengurus, dana yang lama nggak ada. Ditilep, laporan sampai ke desa, kepala desa datang ke saya ngobrol. Saya ini ya korupsi, Pak Ustadz. Tapi saya ini masih lebih baik daripada pengurus masjid itu. Loh, kok bisa, saya bilang. Ya, saya ini kan korupsi kan dananya negara. Pertanggungjawaban saya ke negara. Tapi yang ngambil duit masjid itu, Pak Ustaz, itu dananya infak fisabilillah diambil juga. Apa enggak terlalu? Saya mikir, ini pintar juga Pak Kades. Saya ini katanya semencuri-curi, saya nggak mau ngambil duit masjid, Pak Ustaz. Karena bahaya ngambil duit masjid itu. Ya. Ini kadesnya sudah meninggal, Pak. Kadesnya sudah meninggal sekarang. Semoga Allah maafkan. Kadesnya sudah meninggal. Maka saya kalau ada kadang meninggal pula kades ini, Pak Lurah ini. Ya. Nah, kita balik ke sini. Maka Nabi bersabda begini. Inna sahibakum ghalla fisabilillah. Teman kalian ini dia sudah nilep harta fisabilillah. Harta fisabilillah. Qala, maka para sahabat fafatashna berkata, kami pun periksa, kami cari. Apa benar ini kan orang meninggal di medan perang? Masa iya sih dia mencuri? Masa iya dia nilep? Fafatashna, kami pun periksa mata'ahu, harta-harta yang dia tinggalkan. Fawajadna fihi kharzan min kharzil yahudi ma yusawi dirhamain. Ternyata setelah kami periksa, betul dia sudah menyembunyikan satu khorzan. Apa khorzan itu? Manik-manik, seperti perhiasan manik-manik yang biasa ada di pakaian itu, manik-manik yang harganya senilai hanya 2 dirham. 2 dirham Bapak Ibu, 2 dirham itu kan murah tuh. 2 dirham mungkin kalau kita rupiahkan sekitar hari ini 500.000. 2 dirham hanya karena dia nguntil, apa kok nguntil apa tadi? Apa itu? Nilep. Hanya karena nilep kurang lebih sekitar 500.000, Rasul tidak mau sholatkan jenazahnya. Bahkan Nabi katakan ini hukumannya nilep 500.000. Bukan 500 juta Pak, bukan. 500.000. Padahal kalau dia mau bersabar, dia pun insya Allah dapat bagian. Kalau dia mau sabar, dia insya Allah dapat bagian. Hanya dia ghulul, mencuri sesuatu yang belum dibagikan untuknya, mengambil sesuatu yang belum dibagikan untuknya. Ya kayak tadi itu tuh, tulang-tulang kurban tadi itu Pak. Ya saya harap nggak boleh lagi Pak, nggak ada lagi. Ya, kecuali dia minta keridhaan dari semua yang berkurban. Karena kan dia bukan pengkurbannya. Ya, dia minta satu misalkan kaki. Saya minta kaki ya, oh bukan ke saya, bukan ke kita, minta sama yang punya. Yang punya siapa? Yang kurban. Pak yang berkurban, minta maaf ya, saya boleh nggak minta 1 sapi kaki ini? Oh boleh, ambil, halal, halal untuk dia. Ya, tapi kalau belum dibagi dan belum dapat izin dari yang punya, tidak halal. Jangan sampai hanya gara-gara tengkleng sapi Pak, nanti hari kiamat kita datang bawa tengkleng itu. Jangan sampai itu. Ya, terus gimana caranya Ustadz hari ini? Minta kehalalannya. Minta kehalalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kisah nyata. Dua hadis yang saya bawakan tadi Bapak Ibu, itu semua kisah nyata di zaman Nabi SAW. Ya.
Maka sampai Nabi itu melarang umatnya mengambil hadiah dari pekerjaan yang dia sudah dapatkan gaji dari pekerjaan itu. Dulu Rasul mempekerjakan seorang pekerja namanya Ibnu Lutbiyah. Namanya Ibnu Lutbiyah. Hadis ini Bapak Ibu bisa temukan juga di kitab Riyadhus Shalihin tentang amanah. Ibnu Lutbiyah itu dapat tugas pekerjaan dari Nabi untuk memunguti zakat, infak, sedekah. Beliau keliling sekitar kota Madinah, satu persatu didatangi orang-orang kayanya, dimintai zakat, infak, sedekahnya. Kalau kita hari ini namanya amil. Amil ya. Tapi perlu diingat, amil yang ada di masjid itu bukan amil zakat. Saya perlu sampaikan. Amil zakat yang mendapatkan bagian zakat adalah mereka yang waktunya habis untuk mengurusi zakat sedekah dan dapat SK diangkat oleh pemerintah. Itu namanya amil zakat. Kalau hanya pengurus dadakan masjid temporer 1 minggu, setelah itu nggak jadi amil lagi, maka itu bukan amil, namanya panitia zakat. Di kampung-kampung itu kadang panitia zakat lebih besar bagiannya daripada fakir miskin. Iya, ini di kitab, di kajian para ulama di fikih-fikih Syafi'i pun dibahas ini Pak. Nanti besok coba tanyakan ke siapa Ustadz yang ngajar fikih sini, siapa Ustadznya? Ustadz apa? Ustadz Suparman. Ustadz Suparman, tanya, Ustadz, panitia zakat yang di masjid ditunjuk seminggu itu amil zakat atau bukan? Itu nanti pasti jawab, kalau dia dapat SK resmi dari pemerintah, iya. Tapi kalau enggak, bukan. Apalagi sifatnya cuma temporer. Maka amil zakat itu hari ini Basnas, Basda, Laziz. Itulah yang berhak mendapatkan zakat, namanya amil. Kadang di kampung enggak, ini zakat untuk siapa? Untuk amil. Berapa? 2 karung sendiri. Iya, 2 karung. 2 karung. Fakir miskin dapat 10 kilo, amilnya dapat ada di kampung. Ya. Nah, ini Ibnu Lutbiyah amil. Dia digaji oleh Rasul, digaji dari Baitul Mal. Terus tiba-tiba suatu hari, dan tidur-tidur ya Pak ya, Ibnu Lutbiyah membawa zakat, infak, sedekah, dan bawa hadiah. Terus Ibnu Lutbiyah mengatakan, ya Rasulullah, ini zakat, infak, sedekah yang berhasil saya kumpulkan. Dan yang ini bagian untukku, karena ini hadiah dari orang. Hadiah, dapat hadiah. Ya, dapat fee. Maka Rasul mengatakan, wow, ini punya kamu. Iya. Kenapa kamu dapat hadiah? Coba seandainya kamu duduk di rumahmu saja tanpa memunguti zakat, infak, sedekah ini, apakah mungkin ada orang yang memberimu hadiah sebanyak ini? Enggak ya Rasulullah. Kenapa mereka memberi kamu? Ya karena kerja. Dan kamu sudah digaji dengan pekerjaanmu itu. Maka mengambil sesuatu dari penghasilan lain di luar kerjaan dia, itu namanya ghulul. Tuh coba tuh, ngeri. Waduh, kok kacau kita nih Pak, banyak banget kita nih begini. Gratifikasi. Bahasa kita namanya gratifikasi di KPK. Tapi KPK kan ngurusi yang gede-gede. Kalau gratifikasi yang 1.000, 2.000 nggak diurus. Padahal itu juga namanya gratifikasi. Yang 5.000 itu namanya gratifikasi. Gulul. Maka saya bilang ke security di pondok. Semua security di pondok. Ada 4 orang security di pondok. Saya bilang, Pak, Bapak security di pondok sudah digaji setiap bulan. Kerjanya ngamankan kendaraan, parkirkan tamu yang masuk, layani siapa yang datang, sambut tamu. Itu pekerjaan. Ya. Dari tamu yang diparkirkan kadang beri sesuatu. Apa diberinya? Uang. Entah tips 2.000, entah tips 5.000. Maka saya bilang ke semua security, itu tips haram untuk Bapak langsung ambil. Kumpulkan dulu. Kumpulkan semua. Kumpulkan di mana Ustaz? Ada tempat saya sediakan, kumpulkan di situ. Insya Allah nanti
saya yang akan bagi. Karena ini haram sebelum diketahui oleh pimpinan. Ya, nanti pimpinan punya hak. Apakah itu akan dibagikan, atau itu nanti akan ditahan, atau itu nanti akan dikembalikan, atau apa. Jadi intinya ghulul atau gratifikasi itu belum boleh dinikmati oleh orang yang sudah bekerja dengan mendapatkan gaji sebelum dia dapat ridho restu dari orang yang mempekerjakannya. Begitu Bapak Ibu. Tapi ini kan peraturan tidak banyak orang jalankan ya begini. Yang ada kan selama atasan nggak tahu ambil. Ya, semua Pak. Saya di pondok semua begitu. Guru-guru itu sering dapat apa namanya? Tambahan. Mereka sudah digaji. Mereka sudah digaji. Kalau fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Syafi'iyah keras ketat banget ini. Begini nih. Justru yang mengizinkan itu fatwa dari Timur Tengah. Di Timur Tengah itu secara hukum dia haram. Kenapa? Karena dia sudah dapat gaji. Tapi jadi boleh kalau direstui, diizinkan oleh orang yang menggajinya, orang yang menggajinya. Nah, yang menggajinya ya, bukan atasannya, yang menggajinya. Paham, Pak? Berat, Pak, berat. Wah, makanya saya setelah nyampaikan ini kayaknya ngeri-ngeri sedap saya ini, Pak. Ya, karena ini banyak di mana-mana terjadi. Banyak terjadi di mana-mana. Kadang kita ini sudah dapat gaji, sudah dapat bulanan, sudah dapat semua tunjangan, pun masih tetap minta bagian. Ya, mulai dari praktek yang paling kecil sampai praktek yang paling besar. Bapak bikin KTP nggak ngasih duit, jadi KTP-nya Bapak sendiri yang jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.